Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, puji nama Tuhan, sore hari ini kita bisa beribadah kembali dalam ibadah PA, dan biar Tuhan hadir di tempat ini, menjamah Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur buat kasih setiamu yang boleh kami rasakan setiap hari dalam kehidupan kami. Kami mau bawa pujian dan penyembahan kami. Kami mau tinggikan namamu Tuhan sore hari ini. Karena kami percaya ketika namamu ditinggikan, Kau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Apapun pergumulan kami hari ini, kami percaya Engkau Allah yang mengetahui segala sesuatu. Dan Engkau yang akan menjawabnya atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam kami Tuhan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang selalu baru buat setiap kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami orang-orang yang dikasihi. Kami orang-orang yang dikasihi karena kasih-Mu begitu besar buat setiap kami. Kami mau ninggikan Kau lebih lagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Kita mau selalu meninggikan nama Tuhan. Amin. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan setiap waktu dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari katakan bersama. Tuhan Kau baik, kasih setia-Mu selamanya. Tuhan Kau baik, kasih setia-Mu selamanya. Katakan lagi. Tuhan Kau baik, kasih setia-Mu selamanya. Tuhan Kau baik,
setiamu selamanya. Lagi Tuhan kau baik, kasih setiamu selamanya. Setiap suku kau dan bahasa datang berkumpul dan menyembahmu, ku sembah kau. Haleluya, haleluya, ku sembah kau. Kaulah Tuhan, ku sembah kau, ku sembah kau. Haleluya, haleluya, ku sembah kau. Kaulah Tuhan, ku sembah. Haleluya, haleluya, ku sembah kau. Kaulah Tuhan. Haleluya, ku sembah kau. Haleluya, haleluya, ku sembah kau. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Katakan kau baik. Haleluya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku senang jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku senang jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, serukan ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Sebab hanya Engkau Allah yang besar dan layak ditinggikan. Oh,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Lebih lagi Tuhan mengenal-Mu. Lebih lagi Tuhan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum. Bila ku buka hidupku dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini. Kami kembali ada di dalam ibadah, memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya Roh Kudus Engkau hadir, baik kami yang di gereja maupun di mana kami sedang beribadah bersama Tuhan. Dan tiba saatnya kami kembali belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus ajar kami, supaya kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. PA kita masih tentang Injil Yohanes yang temanya adalah Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Kita masih menyambung, kalau Bapak Ibu ikuti PA yang lalu, kita masih membahas
sampai kepada hari ini tentang urapan yang tidak terbatas. Bagaimana Tuhan Yesus, dia pada waktu berjalan hidup, meskipun kealahannya ditinggalkan, tapi kita melihat kuasa yang menyertai adalah kuasa yang tidak terbatas. Tapi itu bukan dari dirinya, tapi dari Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudara-saudara, tujuan khotbah kita sore hari ini adalah seperti halnya dengan Tuhan Yesus, kita sebagai jemaatnya harus penuh dengan Roh Kudus. Kalau Tuhan Yesus saja, dia butuh Roh Kudus. Dan Roh Kudus selalu menyertai, membimbing, mengarahkan, menyatakan kuasa. Apalagi kita sebagai para pengikutnya. Kita tidak bisa tidak, Bapak Ibu. Kalau kita mau menjadi orang Kristen, bukan hanya kuat, tapi hidup berkemenangan sampai akhir hidup kita. Maka kita sebagai jemaat harus benar-benar terus penuh dengan Roh Kudus. Kita sudah belajar bagaimana ketidakterbatasan yang Tuhan Yesus alami dalam kaitan dengan urapan Roh Kudus. Itu mulai dari kelahirannya, kemudian pertumbuhannya, khususnya dalam hal karakter, sehingga dia memiliki karakter yang luar biasa. Lalu bukan hanya dalam pertumbuhannya, tetapi juga dalam pelayanannya. Kemudian bahkan waktu dia mati pun, Roh Kudus terlibat di dalamnya, lalu juga dalam kebangkitannya. Kita bisa lihat dalam setiap atau keseluruhan aspek kehidupan Tuhan Yesus di dunia. Benar-benar Roh Kudus itu nyata. Dan yang lalu kita sudah belajar bagaimana waktu dia lahir, Roh Kudus itu melahirkannya. Kemudian juga dalam hal pertumbuhan, khususnya dalam hal karakter Tuhan Yesus, kita sudah belajar. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana dengan pelayanan kita. Saudara dikasih Tuhan, saya ingin kembali mengingatkan kenapa pertumbuhan yang benar itu harus ditandai dengan karakter. Karakter yang benar. Lalu baru setelah itu ada kuasa atau karunia-karunia. Bisa digambarkan kehidupan kita itu seperti sebuah rumah. Seperti sebuah rumah. Di mana rumah yang baik, yang kuat, yang kokoh, itu pasti terdiri dari rumah. Yang pertama adalah bangunannya, kemudian fondasinya. Tidak ada, apalagi semakin rumah itu besar, tinggi, butuh yang namanya fondasi. Tidak bisa diabaikan, meskipun kadang-kadang biaya untuk membangun fondasi itu tidak murah. Bahkan mungkin bisa sampai 1/3 dari biaya seluruh bangunan kadang-kadang di tempat-tempat tertentu. Tapi tetap harus dijalankan. Kenapa? Karena fondasi ini membuat bangunan itu tetap kokoh. Demikian juga dengan hidup kita. Seperti halnya dengan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus bisa menjalankan misi ilahi sampai kepada dia mati di atas kayu salib? Bukan hanya karena dia Allah, tidak. Tapi karena kemanusiaannya itu sudah dibentuk memiliki karakter ilahi. Dia punya kasih, sukacita, damai sejahtera, sampai kepada penguasaan diri. Demikian juga dengan kita. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Kita harus menjaga keseimbangan ini. Kalau karakter kita benar, karakter kita kuat, maka ini menjadi jaminan supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam karunia. Nah, seperti halnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memiliki karakter yang kuat, yang benar, yang ditandai dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Lalu dia bisa melayani dengan pelayanan yang penuh dengan kuasa.
Kalau kita baca dalam Lukas 4 ayat 17 sampai 19 dikatakan, Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara lihat dikatakan ini nubuatan dari kitab Yesaya. Dan pada waktu Tuhan Yesus membacakan di dalam pengajarannya, dia bilang ini digenapi. Yaitu apa? Untuk dirinya dikatakan dalam ayat 18, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus melayani di bumi dalam waktu kurang 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Dia melayani dengan kuasa urapan dari Roh Kudus. Kita bisa baca juga dalam Kisah Rasul 10 ayat 37 sampai 38. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saudara, pada waktu Tuhan melayani, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, mengusir setan, semua dia lakukan dengan kuasa, dengan urapan dari Roh Kudus. Dan ini diperkuat bahwa kebenaran ini benar dalam kaitannya dengan ini Bapak Ibu. Di dalam Matius 12 ayat 31 sampai 32 dikatakan, Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Saudara, ucapan Tuhan Yesus tentang hujat terhadap Roh Kudus. Padahal sebenarnya kalau kita baca dalam konteks Matius 12 ini, orang Farisi dan ahli Taurat kan menghujat Tuhan Yesus. Mengatai Yesus itu mengusir setan dengan Baal Zebul, dengan raja setan. Tapi kenapa Tuhan bilang kamu ini menghujat Roh Kudus? Karena Bapak Ibu, waktu dia mengusir setan, itu mengusir dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga Tuhan Yesus bilang kalau kamu menentang anak manusia, dirinya sebagai manusia, tidak masalah. Tapi aku melakukan segala sesuatu yang aku lakukan, yang disebut mujizat, pengusiran setan, itu dengan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Urapannya tidak terbatas, bukan hanya waktu dia dilahirkan dengan Roh Kudus, lalu pada waktu dia proses karakter oleh Roh Kudus, kemudian juga pelayanannya juga oleh Roh Kudus. Tetapi seperti tadi saya katakan, waktu dia mati pun Roh Kudus ini terlibat. Kalau kita baca dalam Efesus, nah saudara-saudara, demikian juga dengan kita sekarang. Kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi Tuhan itu kepala, kita jemaat itu tubuhnya. Kalau sang kepala saja itu betul-betul bergerak dengan Roh Kudus, apalagi kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita mau menjadi jemaat yang kuat dan berkemenangan dalam setiap pelayanan kita, kita harus penuh dengan Roh Kudus.
Dalam Efesus 5 ayat 18 dikatakan, Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. hendaklah kamu penuh dengan roh. Kata perintah ini, kalau kita mempelajari dalam ada unsur gramatikanya, memang kalau di dalam bahasa Indonesia kan tidak bisa dimengerti ada unsur waktu. Tapi kalau dalam bahasa aslinya, sebenarnya bisa diterjemahkan sebagai ini. Sebagai perkataan, hendaklah kamu terus menerus penuh dengan Roh Kudus. Saudara, kenapa? Karena ini kunci. Seperti hanya dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa berkemenangan dalam setiap aspek pelayanannya di bumi. Pada waktu dia menjalani misi yang tidak mungkin. Itu terjadi karena dia terus mengandalkan Roh Kudus. Kita juga sebagai anak Tuhan harus dipimpin Roh Kudus. Dalam Roma 8 ayat 14 dan 15 dikatakan, Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita harus dipimpin Roh Allah dalam setiap aspek hidup kita. Mulai karakter. Makanya kalau di dalam Tuhan, Bapak Ibu, kita itu harus percaya bahwa karakter kita bisa berubah. Karena apa? Roh Kudus. Kuncinya apa? Dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Mungkin sebelumnya kita adalah orang-orang yang tidak pernah sabar, kita orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri, kita tidak punya kasih, kita tidak punya kesetiaan. Oke. Tapi pada waktu kita mau dan terus dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kita berubah. Demikian juga dengan pelayanan. Kadang-kadang saya pernah tanya kepada jemaat, Pak, saya ajak melayani. Dia bilang, waduh Pak, saya nggak bisa. Saudara, kalau kita berkata melayani, artinya apa? Artinya kita itu mengandalkan Tuhan. Kalau kita melayani karena kebisaan kita, karena kemampuan kita, karena kesenangan kita, waduh, itu artinya apa? Pasti kita akan jadi sombong. Oh aku, gara-gara aku, kalau nggak ada aku nggak bisa. Saudara, bukankah ini kadang-kadang terjadi dalam kehidupan pelayanan? Kita harus ingat Bapak Ibu, kalau kita bilang melayani, bukannya bisa tidak bisa, mau tidak mau, kalau Tuhan panggil, Tuhan yang akan memperlengkapi. Dengan kuasa, dengan karunia-karunia, seperti halnya dengan Tuhan Yesus. Kadang-kadang kalau saya merenungkan diri saya, bahkan beberapa waktu ini pun, kalau ketemu ada seorang jemaat cerita sama saya, dia bilang, Pak, saya ketemu dengan teman Bapak, bilang, wah, Sundoro itu apa bisa melakukan ini itu, khotbah. Ya memang Bapak Ibu, kalau saya mengukur diri saya sendiri, saya tidak bisa. Tapi karena apa? Karena Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan karunia kuasanya. Saudara dikasih Tuhan, kehidupan penuh Roh Kudus itu luar biasa. Seperti hanya dengan Tuhan Yesus, dia bukan hanya waktu lahir oleh Roh Kudus, waktu dia bertumbuh oleh Roh Kudus, kemudian juga melayani. Pada waktu mati pun Roh Kudus terlibat. Kalau kita baca dalam Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, oleh roh yang kekal dikatakan telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat.
Jadi dalam kematian pun Roh Kudus terlibat. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu, tapi bukan hanya waktu mati. Waktu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan juga bangkit dalam peran Roh Kudus. Dalam Roma 8 ayat 11 dikatakan, Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Saudara, Yesus bangkit juga oleh Roh Kudus. Sudah lihat, setiap aspek, setiap wilayah, setiap waktu dari Tuhan Yesus tidak bisa tidak waktu Dia menjadi manusia itu oleh Roh Kudus. Hidup kita juga demikian, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi orang Kristen yang berkemenangan, kita harus lahir baru oleh Roh Kudus. Kemudian kita dibentuk karakter kita oleh Roh Kudus. Sehingga kita menjadi berubah. Kita sudah belajar tentang yang namanya lahir baru oleh Roh Kudus. Tapi kadang-kadang kenapa orang yang lahir baru tetapi perjalanan hidupnya tidak seperti yang diharapkan? Karena tidak mau terus-menerus dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus. Ini kuncinya Bapak Ibu. Bahkan nanti juga waktu kita mengalami kebangkitan tubuh, kita itu dibangkitkan oleh Roh Kudus. Dalam Roma 8 ayat 11 dikatakan, Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Saudara perhatikan dikatakan, selain Roh Kudus itu membangkitkan Tuhan Yesus, kita juga nanti, saudara, waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan, kita akan mengalami pengangkatan. Yang mati lebih dulu dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Kita yang hidup juga akan dirubah oleh siapa, Bapak Ibu? Roh Kudus. 1 Korintus 15 ayat 20 juga mengatakan, Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ya, Roh Kudus membangkitkan Tuhan Yesus. Roh Kudus juga akan membangkitkan kita. Mengubah tubuh kita yang fana ini menjadi tubuh kemuliaan oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, jelas sekali kita mengerti sekarang bahwa peranan Roh Kudus itu luar biasa. Di dalam kehidupan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, peranan Roh Kudus itu nyata sejak awal pelayanannya. Sejak awal. Dalam Matius 4 ayat 1 dikatakan, Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Maka Yesus dibawa oleh Roh. Waktu awal pelayanan, Roh Kudus nyata. Bahkan sampai akhir pun dia tetap selalu Roh Kudus. Dalam Yohanes 20 ayat 22 dikatakan, Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, Terimalah Roh Kudus. Tuhan Yesus penuh Roh Kudus yang ditunjukkan dengan kerelaannya mentaati Roh Kudus. Dan selalu melayani dengan kuasa Roh Kudus. Itu pun juga dia impartasikan kepada murid-muridnya. Pada waktu sebelum dia mati di atas kayu salib, dia sampaikan sebuah pernyataan, dia bilang, dan berkata, terimalah Roh Kudus. Sebuah hal yang untuk apa Bapak Ibu? Mengingatkan juga kita sebagai tubuhnya, kita sebagai pengikut-pengikutnya, kita juga harus sama penuh dengan Roh Kudus juga dalam melayani. Makanya dalam Kolose 2 ayat 18 sampai 19 dikatakan, Ialah kepala tubuh,
yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus itu adalah kepala tubuh. Kalau kepalanya penuh dengan Roh Kudus, kita tubuhnya juga harus ikut. Nah, bagaimana kalau sang kepala berkata A, tapi tangannya maunya B? Waduh, itu namanya ya kalau orang sekarang disebut stroke. Ya. Saya punya pengalaman real melihat ngalami, bukan saya tapi ayah saya. Sejak umur 50 tahun kena stroke. Tangannya tidak bisa bergerak seperti yang diharapkan. Kakinya juga salah satunya nggak bisa bergerak seperti ada kemacetan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kepala penuh dengan Roh Kudus, tubuh juga harus penuh dengan Roh Kudus. Kalau terjadi ketidaknormalan, tangan mungkin nggak mau penuh Roh Kudus, ini masalah. Maka dari itu, kita sebagai jemaat Tuhan harus hidup dan bukan hanya berubah karakter kita dalam karunia-karunia pun seperti hanya yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11 dikatakan, sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Saudara perhatikan Tuhan Yesus sebagai kepala. Boleh dikatakan Dia menjalankan hampir semua dari 9 karunia ini. Kecuali berkata-kata dengan bahasa roh dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Kenapa? Karena Dia di dalam dirinya adalah Allah. Makanya Tuhan bilang, aku dan Bapa satu. Dia komunikasinya bisa langsung, tapi kita beda. Tapi 7 dari 9 ini, semuanya Tuhan Yesus lakukan di dalam pelayanannya. Dan kita sebagai tubuhnya memang kita belum tentu dan mungkin tidak mendapatkan semua karena kita ada yang tangan, kaki. Tapi yang jelas kalau kita anggota tubuh yang benar, maka kita akan mengalami impartasi saluran paling tidak salah satu karunia dari Roh Kudus ini, saudara-saudara. Coba kita lihat, kita coba tunjukkan bagaimana satu persatu. Yang pertama, berkata-kata dengan hikmat. Tuhan Yesus menjalankan ini. Dalam Yohanes 8 ayat 7 dikatakan, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Saudara, konteksnya waktu itu adalah tentang Tuhan Yesus diperhadapkan dengan kasus wanita yang berzina. Sebenarnya orang-orang Farisi bermaksud menjebak, karena jawaban apapun dari Tuhan Yesus pasti akan salah. Mereka menghadapkan wanita ini kepada Tuhan, bilang, Tuhan, kalau menurut hukum Taurat, wanita yang seperti ini harus dilempari batu. Saudara, kalau misalnya Tuhan bilang, lempari batu, sesuai hukum Taurat benar, tapi mereka akan menduh. Wah, ini Yesus katanya penuh kasih, ternyata kejam. Apalagi kalau Tuhan bilang, aku kasih, sudah bebaskan.
mereka pasti punya kesempatan akan membuat berkata Tuhan Yesus melanggar hukum Taurat. Dalam situasi yang dilematis, istilah ada pepatah mengatakan maju atau ungkapan maju kena, mundur kena, buah si malakama, kalau enggak dimakan ayah mati, kalau dimakan ibu mati. Pilih mana? Sepertinya seperti itu Bapak Ibu. Tapi Roh Kudus memberikan hikmat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu. Akhirnya enggak ada. Saudara, ini perkataan hikmat. Tapi bukan hanya Tuhan Yesus. Murid-murid pun Tuhan bekali dengan perkataan hikmat. Dalam Lukas 12 ayat 11 sampai 12 dikatakan, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Saudara, karunia perkataan hikmat juga diterima murid-murid. Sehingga Tuhan bilang, kalau kami nanti kamu menghadap, jangan khawatir, Roh Kudus. Sampai sekarang pun Bapak Ibu kita harus percaya. Tuhan tetap memberikan perkataan, karunia perkataan hikmat untuk kita dalam melayani Dia. Saudara dikasih Tuhan, yang berikutnya kalau kita pelajari, Tuhan Yesus juga menjalankan yang namanya berkata-kata dengan pengetahuan. Dalam Yohanes 4 ayat 16 sampai 18 dikatakan, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara, konteksnya waktu itu Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan Samaria, lalu berdialog, dan di dalam dialog itu Tuhan Yesus berkata, panggil suamimu. Lalu wanita bilang, aku enggak punya suami. Tuhan mendapat karunia perkataan pengetahuan, sebuah karunia yang menyingkapkan hal yang tersembunyi, yang tertutup. Dengan karunia perkataan pengetahuan, Tuhan Yesus tahu bahwa kamu ini memang benar sekarang bukan suamimu, tapi dikatakan dia bilang, engkau sudah punya 5 suami dan yang sekarang ini bukan suamimu. Mungkin kumpul kebo lah seperti itu, tidak dalam konteks pernikahan, sehingga membuat akhirnya apa? Perempuan ini menjadi kaget. Kok tahu? Saudara yang dikasih Tuhan, bukan hanya Tuhan Yesus. Kalau kita baca, para murid juga Tuhan bekali di dalam Kisah Rasul 5, salah satu contoh, ayat 3 sampai 4 dikatakan. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saudara, waktu itu juga konteksnya kalau kita pelajari, murid-murid jemaat awal tergerak begitu rupa untuk mempersembahkan korban yang terbaik. Salah satunya Ananias dan Safira. Mereka mempersembahkan hasil penjualan tanah. Bukankah ini sebuah hasil yang luar biasa, persembahan yang luar biasa? Tapi rupanya mereka punya intrik, punya keinginan yang salah. Mereka sepakat dikatakan, ayo kita bilang ini semua padahal cuma separuh. Sebenarnya itu kan milik mereka. Mereka sah-sah saja bilang ini separuh. Tapi mereka tidak. Mereka pikir kita tidak tahu. Tapi Petrus, Rasul Tuhan waktu itu mendapat karunia perkataan pengetahuan juga. Mengerti
mendapat pengertian tentang hal yang tersembunyi, yaitu niat yang salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja juga perlu bergerak di dalam hal ini. Karena memang ini yang Tuhan kerjakan. Sejak awal gereja, kita sebagai jemaat Tuhan juga perlu. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apalagi Tuhan Yesus bergerak di dalam karunia menyembuhkan. Salah satu contoh kalau kita baca dalam Yohanes 5 ayat 8 dan 9 dikatakan, Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ya, Tuhan Yesus, kalau kita baca dalam Injil, ada begitu banyak Tuhan membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit. Tuhan oleh Roh Kudus mendapat karunia menyembuhkan. Tuhan Yesus selalu melakukan ini, mengajar, memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit. Murid-murid gereja Tuhan juga mengalami hal yang sama. Kalau kita baca salah satu contoh Petrus dan Yohanes, Kisah Rasul 3 ayat 6 sampai 8. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, gereja yang diwakili oleh Petrus dan Yohanes menyembuhkan juga orang sakit. Bergerak dalam karunia menyembuhkan. Bukan hanya saat itu, lain kali juga kalau kita baca, ada banyak pengalaman bagaimana. Tuh saudara yang dikasihi Tuhan, namun bukan hanya itu, kalau kita baca, Tuhan juga bergerak di bidang pelayanan mujizat. Hidupnya adalah hidup penuh mujizat, tapi dari siapa? Bukan dari dirinya sendiri. Karena waktu itu dia adalah bergerak dan hidup sebagai manusia sejati dari Roh Kudus. Dalam Yohanes 6 ayat 13-14 salah satu contohnya. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Saudara lihat, mujizat memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 ketul roti. Dari siapa? Dari Roh Kudus. Bahkan Yohanes 21 ayat 25 mencatat, coba dibacakan. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Yohanes memberi kesaksian bagaimana hidup Yesus terus bergerak di dalam mujizat, keajaiban. Dari mana? Dari Roh Kudus. Itulah yang dikatakan Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus mendapat urapan yang tidak terbatas. Tapi kita sebagai tubuhnya, sebagai gereja, kita juga mendapat. Kalau kita baca salah satu contoh mujizat yang terjadi dalam Kisah Rasul 9 ayat 39-41. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Ya,
Petrus, gereja awal, Tuhan juga berikan mujizat. Orang mati bangkit. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mengerti ini. Bukan hanya itu saja, karunia apa lagi yang Tuhan kerjakan melalui Roh Kudus. Yaitu apa? Membedakan bermacam-macam roh, pengusiran roh jahat. Matius 8 ayat 16 dikatakan. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Mengusir roh-roh itu. Bahkan dalam ayat Matius 12 ayat 28 juga dikatakan. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Aku mengusir setan dikatakan dengan apa? Kuasa Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai gereja juga harus terus bergerak di sini. Jemaat awal kalau kita baca, waktu Paulus bertemu dengan seseorang dalam Kisah Rasul 16, tolong dibacakan. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Saudara, gereja Rasul Paulus waktu itu juga mengusir roh jahat. Kita sebagai gereja juga harus terus bergerak di dalam karunia-karunia-Nya. Dalam hal karunia apalagi Tuhan Yesus karunia bernubuat juga. Dalam Yohanes 7 ayat 16 dikatakan. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Nubuat adalah karunia di mana kita mendengar, menangkap pesan dari Tuhan, lalu apa yang diberikan oleh Tuhan itu kita sampaikan. Dan ini yang dialami Tuhan Yesus. Dia tiap kali dia ajaranku tidak berasal dari diriku, tapi dia selalu dapat. Lalu juga dalam setiap apa yang dilakukan, Tuhan sudah menyampaikan nubuat tentang salah satunya tentang dirinya sendiri. Kalau kita baca dalam Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Paling tidak Tuhan 3 kali menyampaikan nubuat tentang dirinya. Sayangnya memang murid-murid waktu itu mungkin karena pemahaman, karena pengenalan, mereka tidak betul-betul meyakini itu. Tapi yang jelas Tuhan sudah beritahu tentang dirinya akan apa yang akan terjadi. Dia bilang aku akan pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, lalu bahkan dibunuh, tapi hari ketiga bangkit. Saudara yang dikasih Tuhan, gereja juga adalah gereja yang bernubuat. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 11 ayat 27 sampai 29 dikatakan. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Saudara lihat ada nabi-nabi, salah satunya Nabi Agabus dalam konteks Kisah Rasul. Dia bernubuat, ada nabi yang lain. Karunia nubuat terus. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus sebagai kepala, hidup penuh dengan Roh Kudus.
terus bergerak di dalam karunia-karunia. Tubuhnya, gereja awal, terus bergerak di dalam karunia-karunianya. Meskipun memang tidak semua untuk satu orang seperti Tuhan Yesus. Karena dia adalah kepala. Tapi kita terus, maka sebagai orang beriman, kita harus juga melayani dengan karunia Roh Kudus. Kalau kita baca, saudara, mungkin kita berkata, wah, saya nggak dapat sih. Saya nunggu aja. Dari dulu nggak ada yang saya terima. Saudara, coba kita belajar salah satunya tentang karunia nubuat. Tuhan dorong, Rasul Paulus dorong. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 14 ayat 1 dan 39 dikatakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Saudara perhatikan kisah dalam 1 Korintus 14, Rasul Paulus mendorong jemaat Korintus, dan tentunya kita sekalian di mana? Usahakanlah, dikatakan dirimu memperoleh apa? Karunia-karunia roh, terutama salah satunya karunia nubuat. Dalam ayat 39 diulang lagi dikatakan, karena itu saudara-saudaraku usahakanlah. Saudara, apa artinya usahakan? Saya yakin setiap kita tahu. Duduk, hanya menanti, menunggu, itu usaha, bukan. Namanya usaha itu mencari sampai menemukan. Usahakanlah dirimu, dikatakan memperoleh. Salah satunya dikatakan karunia bernubuat. Saudara dikasih Tuhan, bahkan dalam 1 Korintus 14 ayat 5 dikatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Saudara, Rasul Paulus pun mendorong. Selain dia berkata, usahakanlah untuk memperoleh karunia. Salah satunya nubuat. Lalu dia kuatkan lagi dalam perkataannya dalam ayat 5 dikatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan gereja, terutama gereja kita, gereja-gereja yang beraliran karismatik, begitu paham tentang apa berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi Paulus bilang, ayo, aku juga suka. Lebih daripada itu, Paulus bilang apa? Supaya kamu bernubuat. Untuk siapa? Hanya untuk orang tertentu, kelompok tertentu. Oh, saya kan bukan nabi, Pak. Saya nggak pernah dapat inilah, Pak. Saudara, Tuhan bilang, kamu semua. Maka, kenapa? Salah satu contohnya, kita harus bergerak dalam karunia, nubuat misalnya. Kita baca dalam 1 Korintus 14, tujuannya, ayat 3 dan 4. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Sudah lihat, ia membangun, menasihati, menghibur, membangun jemaat. Siapa Bapak Ibu coba? Ini 3 hal, ini kan kebutuhan utama semua orang. Siapa di sini Bapak Ibu yang tidak butuh untuk dibangun, dikuatkan? Siapa di sini yang tidak butuh dinasihati karena kecenderungan kita menjadi salah, harus dikembalikan, ditegur? Siapa di sini yang tidak pernah menderita dan tidak butuh penghiburan? Roh Kudus sudah menyediakan karunia nubuat. Untuk siapa Bapak Ibu? Untuk kelompok tertentu? Kelompok nabi? Tidak.
Paulus tadi sudah berkata kamu semua. Dan ini dikuatkan lagi dalam 1 Korintus 14 ayat 31 dikatakan. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Sebab kamu semua, coba Bapak Ibu garis bawahi. Katakan sama-sama, kamu semua, kita semua, saya, saudara, semua. Tidak berkata, oh kelompok tertentu, rasul-rasul, enggak, jemaat Korintus, kamu semua, jemaat Alfa Omega, kamu semua, jemaat gereja-gereja, kamu semua dikatakan boleh bernubuat. Kamu semua dapat belajar. Saudara yang dikasih Tuhan, kita kalau betul-betul mengerti bahwa kita adalah tubuhnya Tuhan Yesus, kita juga harus bergerak seperti hanya dengan kepala kita, bukan? Tuhan Yesus, dia penuh dengan Roh Kudus. Kita, anggota tubuh kita sebagai anggota tubuh juga harus penuh dengan Roh Kudus. Mari kita berusaha belajar melayani dengan karunia, salah satunya nubuat. Saudara yang dikasih Tuhan, memang kadang-kadang ada pertanyaan orang-orang, saudara. Apakah benar karunia-karunia roh itu adalah pengajaran yang alkitabiah? Artinya betul-betul sudah diajarkan di Alkitab, atau hanya pada masa-masa tertentu? Karena ada orang-orang percaya, oh itu dulu Pak. Dulu waktu zamannya rasul-rasul, sekarang tidak. Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah pengajaran yang alkitabiah. Yang benar-benar diajarkan bukan hanya waktu di Kisah Rasul pasal 2. Tapi dalam surat-surat Paulus juga. Tapi bukan hanya perjanjian baru Bapak Ibu. Dalam perjanjian lama, Tuhan juga sudah menubuatkan tentang bagaimana gereja harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Kalau kita belajar contohnya terutama kitab Yoel. Apa yang kita bisa pelajari dari kitab Yoel? Kitab Yoel adalah mengingatkan tentang salah satunya bahwa jemaat sebagai tubuhnya harus dipenuhi Roh Kudus. Itu nubuat kitab Yoel. Kalau kita baca dalam kitab Yoel, baik pasal 2 ayat 11, pasal 18, ayat 18 dan seterusnya, kita menemukan bahwa Yoel itu mengajarkan apa? Yoel mengajarkan kesetiaan Tuhan yang ditunjukkan dengan apa? Tangannya yang terus terlibat dalam seluruh pengalaman hidup manusia. Baik secara pribadi dan langsung. Kalau kita belajar kitab Yoel, pelajaran di kitab Yoel adalah kita harus ingat bahwa Tuhan itu adil. Dia menghukum yang salah. Itu kita bisa pelajari pasal 1 tentang namanya belalang-belalang. Tapi dia tahu juga apa yang harus diambil. Harus diubah agar kita bisa bersandar kepadanya. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita belajar kitab Yoel, itu punya seperti ini Bapak Ibu. Pasal 1 itu hukuman. Kemudian pasal 2 pemulihan, lalu dilanjutkan dengan berkat. Lalu kenapa dihukum? Karena bangsa Israel tidak taat. Tapi waktu dihukum mereka diserukan untuk bertobat. Kalau mereka bertobat, mereka dipulihkan. Pada waktu mereka dipulihkan, mereka diberi pencurahan Roh Kudus. Kalau kita baca dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 30. Dan itu adalah awal berkat. Semua ini menjadi sebuah siklus. Untuk apa? Persiapan hari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah siklus yang juga akan terjadi terus sampai sekarang. Makanya kitab Yoel menubuatkan ini dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29.
Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudara lihat, ini adalah tanda bahwa Tuhan itu memang memulihkan dan memberkati. Dan ini harus menjadi pola gereja. Dan itu terus terjadi. Makanya nubuat dalam kitab Yoel itu digenapi di dalam Kisah Rasul pasal 2. Gereja awal. Tapi bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Kalau kita pelajari dalam perjalanan sejarah gereja, nubuat tentang pengenapan kepenuhan Roh Kudus itu di mana? Pertama di dalam kitab Yoel itu nubuat. Lalu digenapi dimulai dengan Kisah Rasul 2. Tapi di akhir zaman, karena Tuhan tetap berkata pemulihan dalam gerakan Pentakosta tahun 1906, kembali Tuhan kerjakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita bisa melihat sedikit sejarah Bapak Ibu, di dalam kehidupan bergereja, kita lihat ada gereja rasuli, itu tahun 300 sampaian kurang lebih. Ini dimulai dengan kepenuhan Roh Kudus. Tapi terjadi kemerosotan terus turun. 1000 tahun menjadi tahun gelap. Tapi Tuhan Roh Kudus kembali memulihkan. Mulai dengan reformasi, bergerak kebaptisan, pietisme oleh John Wesley, sembuhan ilahi, lalu tahun 1900-an kembali kepenuhan Roh Kudus nyatakan. Saudara lihat, link ini tidak terputus bahwa Tuhan tetap terlibat dalam gerejanya. Kenapa? Karena hanya dengan ini gereja akan menjadi gereja yang siap untuk menyambut hari Tuhan. Kalau kita baca Bapak Ibu, bagaimana sejarah gereja Pentakosta sedikit supaya ini menjadi penambah pengetahuan. Gerakan Pentakosta sedunia yang sekarang melahirkan dari gerakan ini lahir gereja aliran Pentakosta karismatik. Itu baru 100 tahun yang lalu kurang lebih. Dimulai awalnya kapan? Pada tahun 1901 di sebuah sekolah Alkitab, namanya Sekolah Alkitab Betel di kota Topeka. Mereka minta karena mereka baca Kisah Rasul, ada Roh Kudus, ada bahasa roh. Lalu yang pertama dapat namanya itu Agnes Osman. Dia mahasiswa pertama di gerakan modern Roh Kudus. Nah, sejak itulah Charles Parham sebagai pendiri, sebagai pemilik sekolah itu, dia mempelajari, meneliti tentang ajaran-ajaran yang menjadi dasar Pentakosta. Muncullah ajaran tentang karunia Roh Kudus, bahasa roh, doktrin keselamatan, dan juga tentang akhir zaman. Nah, saudara, pada waktu itu Charles Parham sebagai orang yang mendapatkan visi ini, dia mulai meninggalkan sekolahnya, dia membuat seminar, KKR, lalu kebaktian kepada rohani. Salah satu muridnya namanya William Seymour, dia seorang kulit hitam. Dia mengikuti kursusnya pada waktu itu di kota Hudson. Setelah mengikuti kursus, William Seymour melayani sebuah persekutuan di rumah di kota LA, dan dari situ Bapak Ibu pelayanan ini bergerak. Tiap kali dia melayani orang-orang penuh dengan Roh Kudus, ada mujizat, ada bahasa roh, sampai enggak muat, lalu tiap kali sampai bludak ya di jalan-jalan. Kemudian karena melihat itu, kemudian mereka sewa di sebuah gedung milik dari gereja Metodis di Jalan Azusa nomor 312 Kota Angeles. Nah, dari sinilah mulai tahun 1906 khususnya bulan April terjadi bagaimana
Roh Tuhan memenuhi kembali sampai sekarang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai jemaat Tuhan harus ingat kebenaran tentang kepenuhan Roh Kudus. Itu tidak pernah berubah. Maka kalau Bapak Ibu ingin hidup sebagai jemaat yang kuat, teguh, berkemenangan, kita harus seperti Tuhan Yesus. Hidup penuh dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, mari kita datang pada Tuhan. Saya ajak saudara-saudara untuk berdiri, juga yang di rumah atau dimanapun. Kita nyanyikan nyanyian urapan Allah terjadi di tempat ini. Kita nyanyikan Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Urapan Allah, urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru, urapan Allah ya Tuhan, urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru, urapan Allah. Oh haleluya, urapan Allah. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan, di tempat. Hanya satu cara untuk kita hidup berkemenangan. Seperti hanya dengan Tuhan Yesus, hidupnya selalu penuh dengan urapan Tuhan Roh Kudus. Kita juga perlu terus mengalami kepenuhan Roh Kudus kita. Haleluya. Urapan Allah terjadi, urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan yang dikasih Tuhan, sebagai jemaat kita harus menghadapi berbagai macam tantangan, pergumulan yang kadang-kadang di luar kemampuan kita. Tapi kita percaya, seperti halnya dengan Tuhan Yesus, sebenarnya Dia juga menjalani sebuah misi yang sangat tidak mungkin sebagai manusia. Tapi Dia mampu menyelesaikannya karena Roh Kudus
Ini kunci, satu-satunya kunci yang tidak pernah Tuhan ubah. Demikian juga kita sebagai jemaat, sebagai gereja, kalau mau bertumbuh kuat, harus ada Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Juga sebagai pribadi-pribadi, sebagai keluarga, kalau kita ingin kuat dan berkemenangan, harus penuh dengan Roh Kudus. Ada urapan membuat kita mampu dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu yang Kau ajar kepada kami malam hari ini benar-benar bukan hanya membuat kami mengerti, tapi membuat kami sadar. Dan tolong mampukan kami dalam jalan hidup kami untuk terus seperti halnya Engkau ya Tuhan Yesus, penuh dengan Roh Kudus. Demikian juga dengan setiap kami. Kau berkati kami semua yang sudah mendengar dan belajar firman-Mu Tuhan. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Dan sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus biarlah menyertai kita semua. Mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menyebut kita semua. Haleluya. Amin. Ikutilah donasi darah massal bersama UDD PMI Kota Semarang hari Sabtu 3 Februari 2024 jam 9 sampai 12 siang di GBT Kristus Alpha Omega Gajah Mada, Ruang Sion. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alpha Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.